إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني سيد الشيخ محمد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ سيدي ومرشدي ومربي الرئيس محمد سيدنا عبد المسلم وفرع جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاه بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam ruangan langgar yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh, yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Amin. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita ucapkan karena pada hari ini kita memasuki hari yang ke-11 daripada Ramadan yang diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya kita memasuki fase kedua dari 3 fase yang ada di dalam Ramadan. Yang fase kedua ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, awalu wa awsatuhu maghfirah
Pertengahan Ramadan itu adalah limpahan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam suasana rahmat Allah, suasana ampunan Allah Subhanahu wa taala ini kita mengkaji sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis sahih dari Abil Abbas Sahal ibnu Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Qala Sahal bin Sa'ad As-Sa'di, beliau berkata, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Memang dalam hadis ini kada disambatakan siapa laki-lakinya. Dalam ilmu hadis disebut mubham. Namun ini tidak mengurangi kesahihan daripada hadis ini, karena perawi hadis ini adalah siqah, dipercaya, dan hadis ini adalah sahih. Laki-laki ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, Ya Rasulullah, dulluni ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada ulun, bari'i ulun amalan, apa itu bacaankah, apa itu perbuatankah, apabila ulun kerjakan amalan itu, ahabbani Allah, Allah mencintai ulun, wa ahabbani an-nas, bahkan manusia pun mencintai ulun. Ini minta amalan lengkap ini, Allah cinta, manusia cinta. Seakan-akan hidup ini kada hendak dibenci orang, jangan dibenci Allah, manusia pun jangan benci lawan seorang. Taruhlah mungkin ulun rancak bertemuan nang kayak ini, harus kita pahami dulu, harus kita pahami. Ada satu hal, yaitu ridhan nas ghayatun la tudraku. Kalau kita punya keinginan supaya manusia ini kada usah sealamanan, sekampungan kita ni aja nah, supaya senang, supaya cinta, supaya ketuju lawan kita, la tudraku, kada akan pernah bisa dicapai, kada akan pernah bisa dicapai. Kenapa? Ya kita pasti aja lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang dicintai Allah, bahkan apa bahasa dalam sholawat, afdalu kullil mahbub, manusia yang paling tercinta, manusia makhluk yang paling tercinta. Ternyata jangankan sekampungan, keluarga Sidin aja nah ada kadang-kadang tujuh. Buktinya Abu Jahal, Abu Lahab memerintah tuh. Ya kada, bukan hanya kadang-kadang tujuh, memusuhi, hendak membunuh. Ini kan seakan-akan hendak amalia nang model mustahil, ini mustahil. Supaya manusia ketujuh beratan ini kan mustahil. Tapi mun inya kategorinya banyak nang katujuh, nah yo 100 penduduk, 100 kakak, harapan 60% sampai 70% supaya katujuh lawan kita, itu ada kemungkinan. Tapi mun 100% 100 kakak ini ketujuh lawan kita, insyaallah la tudraku, sebuah keinginan yang kada akan pernah bisa dicapai. Kenapa? Sunnatullah, manusia ini ada nang katujuh, ada nang kada. Itu sunnatullah dah. Baiknya nang kayak apakah? Itu sunnatullah sudah. Habis
Apa yang diberikan oleh Rasulullah amalannya. Menang supaya orang ketujuh tuh banyak banget gitu tuh. Datang biasanya bini-bini bang. Nah, bini-bini apa amalannya jar supaya orang ketujuh. Pemudaan kayak tujuan, karena tujuannya biasanya nang kayak itulah. Tujuannya lawan jenis Anda buai. Amalan nang insya Allah banyak nang ketujuh tuh. Banyak ketujuh, apalagi nang anom nih cocok banget nenek amaliyah nenek. Napa amalannya 2 ayat Quran. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Itu dibaca Bu Ayu 10 kali, imbah 10 kali, ditiupakan kedua tapak tangan ini, kemudian disapukan ke muka dan ke seluruh tubuh. Sapu ke muka, sapu kepala, sapu ke ini, nah hanya tangan seluruh tubuh. Insya Allah siapa yang melihat inya, mun kada melihat kan juga. Siapa yang melihat inya tuh kada muar lah gitu aja, kada sarik. Bagus saya kalau bola menang anom nang tuhat pedagang cocok nenek. Napa mun pedagang wadai sudah nyaman. Kenapa aja orang kada tapi beparak? Itu ada 2. Pertama imma orangnya perangutan, pangasaran, nang kedua orang kada ketujuh melihat. Hanya kalau bola, nah amalannya catat. Ada di Quran boy, ini ayat Quran ini lain nang jambi nang anu lain. Lain nang pur Singapura itu tuh lain itu tuh. Yang lain nih zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Di surah lampa cari aja mun bian bulan puasa baca Quran aja tetap modok seayat. Kemudian yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ini dalam sebuah kitab ya, dalam sebuah kitab Mujarrabat Imam Dairabi dan kitab yang beberapa kitab yang lain yang berkaitan dengan cerita Fadailul Ayati was Suwar, tentang keutamaan ayat-ayat Al-Qur'an dan surah-surah Al-Qur'an. Ada kisah ayat ini, Nabi Sulaiman itu berisi bini 100. Tapi ada bini Sidin yang disayangi banget oleh Sidin. Padahal mungkin kalau bahasa kasarnya itu adalah budak. Bahasa orang sekarang bukan istri yang resmi. Kada pepotongan. Orangnya hirang, kada bungas. Tapi Nabi Sulaiman sayang banget. Sampai nang lain-lainnya bingung juga. Kenapa disayangi banget oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam? Akhirnya apa? Akhirnya suatu saat bini-bini ini meninggal. Oh, ternyata bini-bini ini berisi pejimatan. Bejimat sekalinya di awak. Bahasa kampung berisi pesuratan, dibuka plak dibuka ngalu pesuratan ini dingarani isim jariyah. Nah, di antara ayat yang tertulis dalam pesuratannya itu adalah ya ini zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah.
Ada orang yang memprotes kada nyambung jar. Karena ini ayat Quran, Nabi Sulaiman belum ayat Quran. Ini kan maksudnya dengan bahasa Nabi Sulaiman, bahasa ini diterjemahkan ke bahasa Arab, iya ini. Kayak lagi yuhibbunahum zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. 10 kali. Bila kada hafal, ya sudah itu. Kada kau mencatat, buka YouTube-nya. Ya biar anak pengajian yang lewat apa tuh buka aja YouTube-nya tuh ada aja. Nah ini mau nyepian kada hafal, buka aja YouTube-nya TP IMA Minhajul Abidin. Nah, ada aja kena. Dan buka aja. Nah tinggal catat di rumahnya, buka YouTube-nya, catat begamat zuyyina linnasi hubbu syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dibaca 10 kali, ditiupakan kedua tapak tangan, disapukan ke muka, kemudian sapukan ke kepala, ke seluruh tubuh, hanya kedua tapak tangan. Insyaallah orang yang melihat dirinya kada muar bisa. Bila kada melihat kada yang mana melihat aja toh. Bagus soalnya tuh pedagang-pedagang, orang-orang yang berurusan tuh bagus tuh. Mun bagana aja di rumah kan usah mah malakan ini bagana aja di rumah. Apalagi nang orang-orang tuha juga, orang tuha aja rawa ada napa-napa, kada usah malakan ini. Kada cocok. Ini nang tak anom-anom pedagang cocok nih mah malakan ini. Tapi tetap bukan seberataan nang ketujuh. Setiap orang yang melihat, bila melihat aja tuh marah, sayang, kasihan. Nah adapun ini laki-laki meminta kepada Rasulullah apa yang diberi oleh Rasulullah, kita lihat. Ya Rasulullah, bari ulun amalan bacaankah, pekerjaankah, apakah nang supaya apabila ulun gawi amalan pekerjaan itu Allah cinta kepada ulun, manusia cinta lawan ulun. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fi ma fi aidin nasi yuhibbakan nas. Ya Rasulullah, amalannya, tapi ini bukan bacaan lah, bukan bacaan. Ini kalau bentuk amalan pekerjaan hati yang ditampilkan kepada sebuah perilaku, dan ini hubungannya ada dengan puasa. Satu ujar Nabi, izhad, zuhudlah engkau fid dunya, terhadap dunia. Yuhibbakallah, Allah pasti cinta. Kalau engkau ingin dicintai Allah, zuhudlah lawan dunia. Pertanyaan kita, apa yang dimaksud dengan zuhud? Zuhud itu adalah i'radul qalbi anid dunya au faragul qalbi anid dunya la faragul aidi. Hati kita jangan mencintai dunia, hati kita jangan mengagungkan dunia, hati kita menganggap dunia itu biasa aja, kada bernilai, kada ada hebatnya. Itu zuhud. Kenapa? Karena ketika kita menganggap dunia ini bernilai tinggi, lalu kita cintai, kita agungkan, ini ngarannya hubud dunia. Kalau kita hubud dunia, pasti dibenci Allah.
pasti dibenci Allah. Kenapa? Karena kita ini disuruh beribadah, mulai sembahyang, puasa, dan yang lain-lainnya, termasuk membaca Quran. Itu salah satunya tujuannya supaya hati kita ini jangan cinta lawan dunia. Tujuannya itu supaya kita ini cinta kepada Allah. Tapi walaupun hati kita ini kada cinta lawan dunia, tangan kita silahkan memiliki dunia. Bahasa ringan, silahkan kita berisi mobil mewah, silahkan berisi rumah megah, silahkan banyak punya perhiasan, tapi kawallah hati kita jangan memikirkan itu, jangan mengganangi. Hati kita itu mengganangi, mengingati, mencintai Allah. Nah ini, kaina ada trik-triknya. Ulun tarusakan dulu. Pembagian zuhud dulu. Karena setiap orang kada sama zuhud terhadap dunia itu. Pembagian zuhud itu ada 3 macam. Pertama, zuhdul mukminin, zuhudnya orang beriman. Yang kedua, zuhdul arifin, zuhudnya orang yang sudah mengenal Allah atau orang ahli ma'rifat. Yang ketiga, zuhdul muqarrabin, zuhudnya orang yang sudah dekat lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang pertama adalah zuhdul mukminin, zuhudnya orang yang beriman. Yang ini hukumnya wajib. Wajib. Kada boleh kada. Dan ini dalam puasa kita dilatih Allah. Apa zuhdul mukminin? Zuhudnya orang beriman itu adalah az-zuhdu fil haram. Satu, hati kita jangan sampai berpikir dengan hal-hal yang haram. Hati kita jangan menginginkan hal-hal yang haram. Apakah itu sifatnya jabatan? Hati kita pikiran jangan mikirkan dengan nang haram. Karena hendak memikirkan dapat jabatan nih besogok nih. Ini kada zuhud ngarannya. Ini hubud dunia nih. Karena sudah memikirkan, pikiran, hati sudah memikirkan. Caranya cara haram. Jangan sampai lawan dunia jabatan. Mendapatkan jabatan itu sudah memikirkan hati dan pikiran dengan cara yang haram. Ini dimurkai Allah. Ini dibenci Allah. Dan ini jadi permasalahan sekarang. Tapi alhamdulillah. Sebagian besar sudah. Ulun sendiri alhamdulillah bersyukur. Kenapa? Karena sekarang pemerintah merekrut PNS, pegawai negeri sipil atau ASN dengan cara apa? Dengan cara sistem online. Sehingga kada ada lagi suguk. Kada kau disuguk lagi pian. Dasar bujur pintar, dasar bujur ahli, nang anak bupati kah, anak gubernur kah, bilenya kada kau menjawab, kada lulus. Ini pian satu syukurnya. Jika kada sistem online, sistem umpamanya usulan daerah, siapa yang memutuskan provinsi bang, tapi daerah mau usulkan, dah beres sudah, itu duit harus disyukur. Nah, nang sekarang nang kada kawa kita hindari lagi dalam kehidupan dunia jabatan atau dunia pejabat itu adalah tukar jual jabatan. Si A hendak eselon 4 paling rendah, ujar dunia pegawai itu paling rendah jabatannya berapa jar? Ya 100 juta aja.
kawa Jepang jadi pejabat nambah kasobak kah ya kalau lah jadi kasobak kah jadi ini, tapi ini ada tunjangan jabatannya dapat, mana ada proyek kena pulang, ayo haram naik kena ke eselon 3, nah eselon 3 camat eselon 3, kepala bagian eselon 3 yang gitu tak. Nah mikirakan sogok juga nenek atau nang memberi jabatan ini menjual juga. Ayo siapa hendak lelang jabatan tapi 200 dulu. Nah kena pandir keluar kisah penyembahyangnya, kisah ininya kan ini dulu, nah ini dulu, ini haram dimurkai Allah, ini wajib dijauhi. Anak naik lagi tak jabatan nih nang apa kepala dinas tak eselon 2, nah ya nang bukan kepala dinas nih nang dinas manakah tinggi lagi nih tuh han usia saya ini ajar Allah. Nah pengarannya ini ngarannya hubbud dunya, ini urusan jabatan. Nah lawan kita ini kan ada urusan, kita bukan pegawai, urusan kita ini urusan makanan, urusan pakaian, urusan kendaraan, urusan tempat tinggal atau rumah. Jangan sampai berpikir mendapatkan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dengan cara yang haram. Jangan sampai. Ini pikiran hati. Berikutnya sampai kepada perbuatan. Bila kita kawa menghindari itu atau kita mencari nang halal bujur-bujur. Cara jabatan nang halal, cara makanan nang halal, cara minuman nang halal, cara mendapatkan pakaian yang halal, cara mendapatkan kendaraan yang halal, cara mendapatkan rumah tempat tinggal nang halal, berarti kita sudah masuk zuhdul mukminin, zuhudnya orang yang beriman. Ini Allah cinta. Yuhibbakallah, Tuhan mencintai. Ini satu. Naik ke atas zuhdul arifin, zuhudnya orang arif, orang alim, ahli ma'rifat. Kayak apa? Zuhud lawan nang syubhat. Inya jangan nang haram nang syubhat, inya kada ingat-ingat, kada mikirakan apalagi ambil. Ini orang-orang wali, ini orang wali zuhudul arifin. Nah nang ketiga adalah zuhdul muqarrabin, zuhudnya orang yang sudah dekat Allah, orang para aulia Allah. Inilah zuhudnya mereka, az-zuhdu fima siwallah. Mereka mereka pikiran mereka kadada lagi mengingatakan yang lain daripada Allah. Ini orang dekat Allah ini. Nah, apabila kita kawa zuhud nang kayak ini, Allah mencintai kita. Tinggal nang kayak apa yuk kita ini jangan sampai cinta lawan dunia, kemudian kawa bersifat zuhud. Satu dilatih. Kadang-kadang ada dilatih. Nih kita dilatih Allah. Dilatihnya apa? Dilatih oleh Allah jangan mengerjakan nang haram. Bulan puasa ini jangan makan. Padahal makan itu halal lawan kita. Tapi oleh Allah jangan dulu. Sanggup kita? Sanggup aja. Makanya kata Imam Al-Ghazali aneh. Ketika orang sanggup aja kada memakan nang haram di saat bulan puasa, padahal makanan tadinya halal kada? Halal. Dibolehkan Allah makan. Sekarang karena puasa diharam makan Allah. Makanya pian, orang bila kada puasa tanpa uzur, apa yang dimakannya itu haram.
Ini orang gak ada uzur, gak ada puasa, apa yang dimakannya itu haram. Walaupun dari penghasilan yang halal, itu haram. Semua umat Islam meninggalkan yang halal demi perintah Allah, demi untuk latihan. Dilatih oleh Allah agar kita memakan yang halal aja. Buka puasa, bukalah dengan yang halal. Nah, begitu kita sudah keluar daripada Ramadan, kita sudah terlatih menghindari yang haram. Jangankan yang haram, kita yang halal aja, ujar Allah jangan kada makan. Nah, hanya ibadah puasa melatih kita bersifat zuhud. Itu satu. Yang kedua itu banyaki berziarah. Berziarah kemana terserah. Mau ziarah ke orang tua, yang jelas secara umum ziaratul kubur, menziarahi kubur. Mau menziarahi kubur orang tua, mau keluarga, mau orang alim, mau orang soleh dan sebagainya, banyak. Kenapa? Hadis Nabi. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian berziarah ke kubur dahulu. Takutan kalau menyembah kubur. Nah sekarang Nabi menjamin sudah, pazuruha, silahkan ziarah ke kubur. Jadi aneh orang-orang Wahabi yang mengatakan kita berziarah ke kubur, mereka menyebut kita penyembah kubur. Kita kan pernah menyembah kubur. Apa mereka kada bisa membedakan orang berziarah, orang mengambil berkah, orang berdoa di kubur itu kada bisa membedakan dengan orang menyembah kubur. Orang berdoa di kubur syirik jar. Masya Allah, Imam Sakhawi mengatakan salah satu sebab doa mustajab itu adalah ad-doa inda kuburis sholihin, berdoa di samping kuburnya orang soleh. Dan ini dilakukan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an. Atau Imam Syafi'i radhiyallahu an, ujar Sidin, apabila aku nih ada hajat itu kan sesuatu keinginan, apabila kada tercapai terjadi permasalahan lawan diri kita ada bisi hutang ditagihi orang, maka bilanya kada bayar ini masalah atau hajat ngarannya hajat. Lalu ujar Imam Syafi'i radhiyallahu an, aku bila ada hajat lawan Allah, aku sembahyang 2 rakaat di rumah nih, dulu sembahyang 2 rakaat, Allahu Akbar, dah tuntung 2 rakaat, aku turun sini berziarah ke makam Imam Abu Hanifah. Siapa Imam Abu Hanifah? Nu'man bin Sabit, yaitu imamnya pendiri mazhab Hanafi, pendiri mazhab Imam Hanafi, atau dikenal dengan Imam Hanafi. Nah ujar Sidin, setelah aku ziarah, aku berdoa lawan Allah, bukan minta lawan Imam Hanafi, bukan minta lawan kubur, tapi berdoa di samping kuburnya orang soleh. Berdoa kok minta lawan Allah. Mudah-mudahan dengan kemuliaan Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit, Allah mengijabah doaku. Alhamdulillah. Ujar Sidin, kada lawas qabul hajat. Kada lawas qabul hajat. Itu rancak banget di sini. Nah, silakan berziarah. Kenapa kata Nabi? Fa innaha tuzakkirukumul akhirat. Satu, ziarah itu membikin kamu ingat lawan akhirat. Yang kedua, ini hubungan kita nih. Wa tuzahidukum bid dunya.
dan bisa membikin kamu zuhud, tidak cinta lawan dunia, kada ambisi lawan dunia. Kenapa? Asal berpikir. Berziarahnya tuh sambil direnungakan, sambil diingat nampak suatu saat kita akan terbujur di dalam kubur, suatu saat kita akan meninggalkan semuanya, sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun jabatan kita, secantik apapun tubuh kita, secantik apapun istri kita, semewah apapun harta-harta yang kita miliki, pasti kita tinggalkan, dan itu menjadi bahan rebutan. Kita hanya berada di lubang nangkaya ini. Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika orang mati hanya dua. Ini kubur bisa jadi lubang neraka atau lubang surga. Bisa jadi kebun surga. Nang kita tinggalkan ini ada dua macam. Kita bahasa orang bahari, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggal nama. Manusia mati meninggalkan cerita. Ceritanya hanya dua, cerita baik, cerita buruk. Apa kita mau meninggalkan cerita baik untuk anak-anak dan cucu kita? Apa kita ingin meninggalkan cerita buruk atau bahkan membuat malu anak-anak dan cucu kita? Hanya kita yang bisa menentukan itu. Bila nya mau berpikir nih, dah insya Allah terem dah zuhud, dah nang haram jangan. Allah kada melarang rumah bagus asal halal, jabatan asal halal, ini asal halal. Itu zuhdul mukminin, termasuk warak juga ngarannya. Dengan cara ziarah. Jangan pedulikan perkataan orang-orang Wahabi yang mengatakan ziarah ini menyembah kubur, syirik dan sebagainya. Jangan pedulikan. Mau mereka mengatakan ziarah itu kalau selalu ditentukan bila puasa ziarah, bila apa kita kadang menentukan yang penting kita banyak ziarah. Orang bila hari raya ziarah, tapi ingatkan ziarahnya itu agar bisa membawa perenungan tentang duniawiyah, agar kita jangan sampai masuk ke dalam kubur ini meninggalkan cerita buruk diri kita, agar kita masuk ke dalam lubang kubur ini tidak menjadi lubang neraka. Nah, zuhud lawan dunia bisa dicapai dengan cara ziarah. Yang kedua, caranya ujar Imam Fudail bin Iyad, pongkala orang kada zuhud itu adalah hubud dunia. Karena hubud dunia. Habis kayak apa jangan hubud dunia? Kita mencoba melatih apa? Melatih dua hal. Satu, perbanyaki hati kita ini zikrullah. Mau harta sebanyak apapun, dah nang penting hati kita ini zikrullah. Nang kayak apa hati kita ini zikrullah? Gampang aja. Zikir qalbi atau zikir qalbu itu nang paling ringan adalah zikir ismul jalalah. Zikir nama kemuliaan Allah, yaitu Allah. Selalu hati kita ini berabahkah? Apakah? Jangan mikirakan tuh kok bila berabah, mikirakan zikir aja di hati. Allah, 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 Allah. Bilanya berjalan di mobil kah? Allah, Allah. Jangan mikirakan harta dulu. Ini latihannya. Apabila ini kita terlatih, kita mikirkan zikirnya,
kada lagi mikirkan ini dan itu, hartanya kada mikirkan lagi. Hati latih memperbanyak zikrullah. Berikut adalah dengan melatih perbanyak bababari, perbanyak sedekah. Bila kita melatih banyak sedekah, tapi sedekah sunat lah, jangan sedekah wajib. Menang wajib ini pasti sudah. Kayak zakat tuh, aku jujur bersedekah aja. Zakat tuh lain ini, nang sunatnya nih. Dilatih. Nang kayak apapun aku harus bersedekah. Dilatih. Terlepas napa fadilat sedekah, yang penting aku melatih jangan sampai hubud dunia. Banyak ibu sedekah. Lawan anak jangan pemalar, lu punya lawan bini latih aja, himbong banget bini. Dah bari banyak ya. Tapi ketika kita perhitungan, setiap kali perhitungan, anak minta perhitungan, bini minta perhitungan, jamin ya ini hubud dunia ngarannya. Kalau sudah hubud dunia pian bersarang di hati kita, kata Imam Al-Ghazali, mohon maaf, sehebat apapun dia beribadah, siang puasa, malam beribadah sepanjang malam, tapi ternyata hubud dunianya tidak hilang di dalam hatinya, ini bagaikan membangun istana di atas tanah lumpur. Nah, apa artinya? Runtuh, sia-sia. Dada artinya. Kenapa? Ibadah itu membentuk kita supaya jauh dari yang haram, supaya jauh dari dunia, dekat lawan Allah. Kita latih dengan sedekah. Berikut adalah kita pakai doa. Karena zuhdul mukminin, kita mendapatkan dengan yang halal itulah, tinggalkan yang haram, itu zuhud. Maka perbanyaklah doa. Ya Ghaniyu ya Hamidu ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Perbanyaklah doa minta rezeki yang halal. Apalagi dibaca 70.000 kali, 70 kali di hari Jumat. Itu bagus dibaca 70 kali hari Jumat. Hari-hari ini baca biasa saja, tapi bila hari Jumat, sebelum Jumat baca 70 kali. Berikutnya sembahyang doha. Sembahyang doha menyagawa 4 rakaat, jangan 2. Karena doha itu 2 rakaat minimal, paling afdal 8, paling banyak 12. Kita ambil 2. 4. Kita ambil 4 rakaat ini Bu Ai. 2 rakaat pertama usolli sunnatud duha lillahi ta'ala Allahu Akbar. Aku sembahyang duha 2 rakaat karena Allah. Rakaatnya 2 rakaat, baca surah Al-Fatihah. Kemudian setelah Al-Fatihah baca ayat kursi 10 kali. Ruku'. Kemudian rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca surah Al-Ikhlas 10 kali. Ini dari Rasulullah melalui riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. 2 rakaat salam. Sekali lagi, rakaat pertama sesudah Al-Fatihah yaitu ayat kursi 10 kali. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas 10 kali. Setelah 2 rakaat salam. 2 rakaat kemudian kul ya lawan kul huwallah. Namun di sujud terakhir dibaca Rabbi habli min rahmatika ma la yumsikuhu ahadun ghairaka sebanyak 6 kali. Rabbi habli min rahmatika ma la yumsikuhu ahadun ghairaka. Sekali lagi, Rabbi habli min rahmatika ma la yumsikuhu ahadun ghairaka. 6 kali.
bangkit. Nah setelah itu berdoa. Sebelum berdoa bagus dibaca Asmaul Husna, nama Tuhan Ya Basit 10 kali. Ya Basit, Ya Basit, Ya Basit, Ya Basit 10 kali. Habis itu hanya berdoa, sembahyang doa, minta yang halal, jangan yang haram. Kita ambil nang halalnya aja, nang halalnya, nang haram jangan. Ketika kita menjauhi yang haram, nang halal aja nang kita ambil, kita sudah zuhdul mukminin, masuk ke dalam zuhudnya yang wajib bagi orang beriman. Ketika sudah zuhud lawan nang kayak ini, yuhibbakallah, Allah mencintaimu. Selamat. Nah ini salah satu cara atau beberapa cara agar kita bisa mendapatkan sifat zuhud. Sambungan hadis, wajhat ma fi aidin nas yuhibbakan nas. Ujar Rasulullah, mun manusia itu supaya katuju lawan ikam, jangan menghendaki di tangan orang. Bahasa kita jangan minta lawan orang. Ya setumat-tumat minta lawan orang. Setumat-tumat orang minta Tuhan guru gin orang gak katuju, apalagi kita nang kayak ini. Ja ulun adalah mohon maaf. Walaupun kada kepentingan ulun kira-kira datang, yakin ulun yakin karena banyak sudah terbukti. Paling enggak 3 kali ulun membagi amplop subuh ini Mbah ini ulun bagi amplop agan pesantren aja. Yakin bian paling 3 kali ulun titir dah. Banyak kan beguru nom. Apa guru jer bagi amplop terus jeran, ya kata. Sudah, padahal kadahagan ulun doh. Kadahagan pesantren tatap, apalagi agan seorang nyua, bah. Iya je orang ini OOD, ujung-ujungnya duit. Nah ini nang banyak kita nih. Kenapa? Karena ketujuh mengharap manusia. Kalau hendak di orang ketujuh lawan kita, janganlah sekali-kali kita mengharap pemberian manusia, meminta lawan manusia, bahkan kita mencoba berpikir dan berusaha bahkan mempraktikkan bagaimana bisa memberi orang lain. Yuhibbakan nas, niscaya manusia akan cinta kepadamu. Ketujuh tuh, aku disuruh diitai, kada akan pernah sarik orang lain gitu. Hadirin rahimakumullah. Sekali lagi, puasa adalah bagian daripada didikan Allah lawan kita agar kita bersifat zuhud, baik zuhud lawan dunia ataupun zuhud apa yang ada di tangan manusia. Dan ini akan berdampak kepada Allah mencintai kita. Cinta Allah inilah yang kita cari dalam kehidupan, baik kehidupan dunia ataupun di akhirat. Apalah artinya kita banyak beribadah, apalah artinya kita melimpah harta dan kekayaan, apalah artinya kita tinggi jabatan, tapi Allah membenci kepada kita, dan ini membuat celaka kehidupan kita dunia dan akhirat. Hadirin rahimakumullah, itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sambian barataan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ngampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin. Dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال. نعوذ بالله من هدي أهل. نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. نسألك حسن الخاتمة. نسألك يا رب حسن الخاتمة. نسألك يا حسن الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.